Shalom Bapak Mama, Bersaudara yang terkasih. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia. Hari Senin, tanggal 12 Januari tahun 2026. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih dari Injil Matius pasal 4 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih karena cinta-Mu yang menyertai kami, menuntun kami hingga saat ini. Walaupun kami sebagai manusia terus menyakiti hati-Mu ya Tuhan, namun kami mohon ampun. Dan kami datang untuk memohon Tuhan berbicara bagi kami tentang apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami sebagai manusia yang terbatas. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Injil Matius pasal 4 ayat 18 hingga ayat yang ke-22. Di bawah perikop Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi lebih jauh dari itu melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Mama Bersaudara yang terkasih, Shalom. Tema yang menuntun kita dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah dipanggil di tengah kesibukan. Di tahun yang baru ini, di perjalanan yang baru, tentu ada banyak hal yang kita lakukan. Mungkin ada tanggung jawab baru juga yang kita alami. Dan tentu dalam tanggung jawab yang kita lakukan, semuanya kita lakukan dengan penuh kesibukan. Ada yang sibuk di rumah, ada yang sibuk di kantor, ada yang sibuk dengan usaha-usahanya. Dan dalam kehidupan kita sering lupa untuk ada dalam perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita membaca bagian Matius pasal 4 ayat 18 hingga ayat yang ke-22. Tuhan Dia memanggil murid-muridnya di tengah kesibukan mereka. Ini menjadi gambaran ketika panggilan Tuhan kepada Simon Petrus, Andreas, dan yang lainnya. Mereka adalah nelayan yang sibuk dengan pekerjaan mereka. Tetapi Tuhan memilih mereka. Tuhan memanggil mereka untuk menjadi murid-muridnya. Dalam ayat yang ke-18 dan 19, Tuhan memanggil Simon Petrus dan Andreas. "Ikutlah aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Dan yang mereka pilih adalah mereka meninggalkan jala mereka dan mengikuti Tuhan. Apa yang kita dapat pelajari dari kisah ini? Bapak Mama Bersaudara, Tuhan itu dapat memanggil kita.
Tuhan itu mau memakai kita di tengah kesibukan kita. Dan ketika kita harus siap untuk meninggalkan semuanya, kita harus tinggalkan. Dan kita mengikuti Dia. Karena kita perlu sadari bahwa semua yang kita miliki, itu semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Tuhan itu tidak memanggil kita karena kita sudah sempurna, tetapi karena Dia ingin membentuk kita menjadi apa yang Dia inginkan. Dan itulah yang disebut dengan panggilan. Panggilan itu bukan hanya untuk orang-orang yang tidak sibuk, orang-orang yang suci, orang-orang yang penuh dengan karunia. Tetapi ungkapan penjala manusia menggambarkan status yang terkandung. Mereka adalah orang-orang yang ditarik oleh Tuhan untuk menolong, menarik manusia keluar dari bahaya, membawa kepada kehidupan yang lebih baik. Walaupun kehidupan mereka penuh dengan kesibukan, kehidupan mereka penuh dengan noda, tetapi panggilan ini mengubah arah hidup. Dan peran mereka tentu akan membawa berkat bagi banyak orang. Papa Mama bersaudara yang terkasih, mari kita siap untuk mendengar panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan biarkan kesibukan kita menghalangi kita untuk melakukan dan mendengar suara Tuhan. Kita mengikuti Tuhan dengan hati yang terbuka dan membentuk kita menjadi apa yang Tuhan mau kita dibentuk oleh Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang memperkaya kami, yang terus menarik kami keluar dari kegelapan menuju terang yang kekal. Biarlah kehidupan kami terus berjalan dalam terang Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.